Hai Sobat Lentera TV, bertemu kembali dengan saya Catherine Ellison dalam program Info Jatim. Nah, kita mulai informasi dari Kota Lamongan, menerima 2 penghargaan dari PWI Award. Gubernur Khofifah berharap pers terus melakukan penguatan jurnalis, terutama di wilayah Jawa Timur, sehingga diharapkan dengan penguatan-penguatan tersebut bisa menjadi lokomotif informasi yang mencerdaskan pula bagi masyarakat. Dan berikut pesan dari Ibu Gubernur saat menghadiri puncak perayaan Hari Pers di Lamongan, Jawa Timur. Selamat Hari Pers Nasional. Selain menulis juga mencoba how to solve the problem. Itu yang ingin dijadikan referensi kepada kita semua. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar PWI Jawa Timur, media yang memberikan penguatan pada bagaimana menjadi jurnalis yang cerdas, cermat, dan solve the problem. Dicoba untuk dijadikan lokomotif oleh Pak Ketua PWI Jawa Timur, Mas Lutfi Hakim. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima penghargaan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE Nasional Presisi langsung dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo sebagai apresiasi karena turut mendukung berkembangnya ETLE ini di Jawa Timur. Penghargaan Electronic Traffic Law Enforcement Nasional Presisi diserahkan langsung oleh Kapolri saat menghadiri Rakernis Fungsi Lantas dan Slok Polri serta launching ETLE Nasional Presisi tahap 2 di Surabaya. Bukan sembarangan, penghargaan ini diberikan oleh Kapolri sebagai apresiasi pada Gubernur Khofifah yang gigih mendukung Polri dalam pengembangan ETLE Nasional Presisi di Jawa Timur. Usai menerima penghargaan tersebut, Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasinya kepada Polri, utamanya Korlantas Polri yang memberikan terobosan serta inovasi penegakan hukum di bidang lalu lintas yang tegas dan transparan. Pemprov Jatim akan mendukung penuh program ETLE Nasional Presisi ini sebagai implementasi inovasi berbasis transformasi digital di sektor lalu lintas jalan raya. Dengan adanya peran digitalisasi dan teknologi, diharapkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum Polri di jalan raya juga semakin meningkat. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendampingi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengecek ketersediaan bahan pangan dan penerapan harga eceran tertinggi minyak goreng curah di Pasar Darmo Trade Center Wonokromo, Surabaya. Titik kunjungan pertama yang dilakukan oleh Kapolri bersama Gubernur Khofifah dan Forkopimda adalah Pasar DTC. Para pimpinan tersebut mengecek harga bahan pangan kepada beberapa pedagang secara langsung, utamanya terkait harga minyak goreng curah, gula, telur, dan beberapa kebutuhan pokok lainnya. Tidak hanya ke Pasar Wonokromo, rombongan juga meninjau PT Smart Tbk Rungkut Surabaya yang merupakan salah satu pabrik minyak goreng. Di sana, Gubernur beserta Kapolri dan Forkopimda Jatim mendapatkan penjelasan bahwa mereka memproduksi minyak goreng curah sebanyak 250 ton per hari. Bahkan ke depannya akan ditingkatkan lagi. Dengan kondisi ini, Gubernur Khofifah meminta seluruh distributor minyak goreng Jawa Timur untuk berkomitmen menyalurkan minyak goreng mereka. Hal itu dilakukan agar dapat memenuhi permintaan pasar yang masih tinggi. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga meminta kepada Kapolda Jatim dan Satgas Pangan Jatim untuk setiap hari melakukan cek ketersediaan dan kecukupan minyak goreng di pasar. Ia meminta agar ketika ditemukan kekosongan, maka segera berkomunikasi dengan pihak distributor minyak goreng di Jawa Timur. Sesaat lagi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan Duta Besar Finlandia untuk Indonesia, jadi tetap di Info Jatim.
kapan pandemi ini selesai. Salah satu sinyal positif kita untuk keluar dari pandemi ini adalah saat sudah ada vaksinnya. Kabar baiknya, vaksin COVID-19 sedang dalam masa persiapan untuk diproduksi. Salah satu tempatnya di sini nih. Tapi sebelum bahas soal kemajuan vaksin itu sendiri, udah tahu kan kenapa vaksin itu penting? Wajar ya kalau saat pandemi kayak sekarang ini, semua perlu dijelasin secara detail. Tapi vaksin sebenarnya bukan hal yang baru kan? Kita sudah akrab kan dengan vaksinasi sejak kecil? Mungkin bagi sebagian lebih tahu kalau saya bilangnya imunisasi. Tujuan vaksin atau imunisasi tersebut adalah menimbulkan kekebalan tubuh buatan, supaya kalau ada virus yang aslinya masuk ke dalam tubuh, maka daya tahan tubuh kita sudah siap melawan. Nah, agar makin banyak orang yang daya tahan tubuhnya siap terhadap virus, kita semua harus divaksinasi. Nanti kalau sudah semakin banyak yang sudah divaksin, semakin rata kekebalan tubuh kita semua. Virus akan kehilangan orang yang bisa dijadikan tempat hidup. Nah, itulah di mana herd immunity sudah terbentuk. Apabila sekelompok manusia atau masyarakat memiliki imunitas terhadap suatu penyakit infeksi. Dan perlu dipahami bahwa herd immunity itu bisa terjadi apabila ada suatu proses imunisasi. Inilah kenapa vaksinasi jadi salah satu metode yang paling efektif untuk menekan penyebaran virus yang sangat cepat. Terus buat yang nanya, vaksin ada efek sampingnya nggak ya? Jangan khawatir, saat vaksin COVID-19 diproduksi nanti, itu artinya sudah pasti telah lolos uji coba yang berlapis-lapis. Jadi kalau ujinya dilakukan dengan baik, diamati dengan baik, maka potensi untuk memiliki efek samping itu menjadi sangat minimal. Dan bisa saja bahwa risiko itu untuk adanya efek samping itu bisa saja ada, karena itu biasanya kejadiannya kecil. Karena apa? Karena di dalam uji klinisnya kita sudah menggunakan sejumlah masyarakat atau manusia yang dites dulu, dan itu kita amati betul. Efek positifnya dari vaksinasi itu jauh lebih besar daripada potensi efek samping, karena efek samping selalu diamati di dalam uji klinis dan selalu diamankan dari uji tersebut. Sudah jelas kan kenapa kita tidak perlu takut vaksinasi? Sekarang kita tinggal berharap supaya seluruh tahapan uji coba selesai. Vaksin siap diproduksi dan kita semua bisa keluar dari pandemi ini. Aku bingung sendiri, yang mana? Aku petugas yang lagi bimbang hatinya. Di depanku ada cewek cantik yang menggoda. Dari jauh dia pun mulai bermain mata. Mas, panggil aku duluan dong, please. Di sana ada bos tajir yang dengan gagahnya datang memamerkan seluruh isi dompetnya, yang sepertinya minta duluan diterima. Bisa duluin saya, Mas? Sementara ada ibu yang sedari tadi rempong mondar mandir tak sabar duduk berdiri, dengan mulutnya seakan siap untuk mencaci. Mas, aku ciwes cueng teni. Tapi antriannya harusnya bapak yang ini. Lama menanti dengan sabar dan ikhlas hati. Haruskah beliau kan ku tinggal ku lewati? Aduh, aku harus bagaimana ini? Pegang nilai profesi, tidak diskriminasi, ku pilih sesuai nomor antri. Dulu, aku dan adikku selalu diantar ayah naik kendaraan umum ke sekolah. Kadang kami berdesakan di dalam bus atau kereta. Ayah bilang, setelah pandemi ini kita harus menjaga jarak dengan orang lain, supaya mengurangi resiko terkena virus dan penyakit menular lainnya. Kita harus selalu pakai alat pelindung diri, seperti masker dan bisa ditambahkan pelindung wajah. Juga gunakan hand sanitizer jika belum memungkinkan untuk cuci tangan. Sesekali ayah mengajak kami naik kereta. Aku ingat waktu adik pernah ketiduran di dalam kereta.
naik kendaraan umum memang menyenangkan. Tapi jangan lupa mentaati protokol kesehatan yang berlaku sekarang. Oke guys, jangan lupa jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menerima kunjungan Duta Besar Finlandia untuk Indonesia, Jati Sinkari, di Gedung Negara Gerahadi beberapa waktu yang lalu. Pada pertemuan tersebut, keduanya saling menjajaki potensi dan rencana kerjasama, khususnya bidang pendidikan dan teknologi. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistionto Dardak saat membuka pameran Canting Jawi Wetan Go Global menyampaikan bahwa event ini bertujuan untuk semakin menguatkan dan menghidupkan kembali gelora kesenian, budaya, dan produk unggulan Jawa Timur supaya semakin dikenal di mancanegara. Dan berikut pesan dari Bapak Wakil Gubernur saat membuka acara tersebut. Baik ke seluruh mitra, termasuk mitra negara sahabat. Yang paling penting ada pemahaman bahwa 38 kabupaten kota di Jawa Timur ternyata memiliki akar sejarah. Bagaimana kemudian batik-batik ini punya kekhasan kekhususan. Ini yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh para komunitas pembatik untuk meningkatkan nilai jualnya dari karya-karya yang ada di setiap kabupaten kota. Kita bangga jadi bagian dari Jawi Wetan Jawa Timur yang ternyata memiliki banyak sekali motif-motif yang filosofis dan juga menggambarkan kekhususan alam yang ada di Jawa Timur. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur meresmikan 3 program inovatif untuk memajukan olahraga di Provinsi Jawa Timur. 3 program inovatif di Dispora Jatim yaitu Penggerak Olahraga Masyarakat, Sentra Pembinaan Olahraga Pelajar, dan Sentra Pembinaan Olahraga Pelajar Khusus. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Timur kini memiliki 3 program inovatif untuk memajukan olahraga, yakni Penggerak Olahraga Masyarakat atau POM. Adalah program yang memiliki misi meningkatkan angka partisipasi olahraga masyarakat Jawa Timur. Dispora merekrut sarjana olahraga untuk menjadi relawan POM yang ditempatkan di 167 kecamatan di Jawa Timur. Sentra Pembinaan Olahraga Pelajar atau SPOP adalah program pembibitan dan pengembangan prestasi olahragawan pelajar Jawa Timur yang terdiri dari 28 cabang olahraga dengan 250 atlet, 58 orang pelatih. SPOP merupakan implementasi konsep Long Term Athlete Development, menyiapkan atlet Jatim di Pekan Olahraga Pelajar Nasional. Sentra Pembinaan Olahraga Pelajar Khusus atau SPOPK adalah program pembibitan dan pengembangan prestasi olahragawan pelajar disabilitas Jawa Timur. SPOPK merupakan implementasi konsep Long Term Athlete Development, menyiapkan atlet Jatim di Pekan Paralimpian Pelajar Nasional.
Sesaat lagi akan ada informasi tentang pembukaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum di Bali oleh Bapak Presiden, jadi tetap di Info Jatim. Kita semua memang berbeda, namun kita dihempas badai yang sama, yang mengancam ekonomi dan jiwa. Indonesia kita sedang terluka. Mungkin ini pesan yang kuasa untuk kita kembali sejiwa, bangkit di saat yang sulit. Indonesia menang lawan COVID. Mari bersama-sama kita divaksinasi dan tak lupa menerapkan 5M. Mari kawan semua sukseskan vaksinasi agar Indonesia kita kembali sehat. Mari kawan semua dukunglah vaksinasi agar Indonesia kembali kuat. Koi vaksinasi, tinggal registrasi. Daftarnya gampang, tinggal pakai jari. Ini vaksinasi, jangan ragu lagi. Kau gak perlu takut dan lari. Lagian ini free, kau tinggal sampai sini. Dompetmu gak akan dikebiri. Ayo vaksinasi, gak perlu ragu lagi. Demi masa depanmu nanti dan juga masa depan negeri. Bangkit di saat sulit, menang melawan COVID. Together, yes, we can do it. Bangkit di saat sulit agar menang melawan COVID. Together, yes we can do it. Bangkit di saat sulit agar menang melawan COVID. Together, yes we can do it. Bangkit di saat sulit agar menang melawan COVID. Together, yes we can do it. Sudah lama kita belajar dari rumah, tidak bertemu teman-teman semua. Biasanya kita belajar bersama, penuh dengan suasana riang. Kangen teman-teman semua yang selalu di hati. Kini tiba saatnya belajar tatap muka, terbatas dan juga aman. Atas izin orang tua kita bertemu lagi. Ingatlah hari ini. Etika baku bersih, cek suhu jangan lupa. Cuci tangan dahulu, jaga jarak selalu, pakai maskermu. Kombinasi pembelajaran berkualitas yang aman juga nyaman bikin orang tua makin tenang.
Siapa? Mama, Pak. Mama tunggu di luar ya, jangan masuk dulu. Iya, aku cuma mau ngasih ini aja kok. Ada titipan dari anak-anak, biar kamu semangat katanya. Aku taruh lewat bawah ya. Anak-anak gimana kabarnya, Ma? Alhamdulillah baik, Pak. Tapi semenjak mengungsi di tempat ibu, mereka bilang sering mimpiin kamu. Kangen katanya. Aku juga sih. Justru karena aku sayang sama kamu dan anak-anak, kita harus terpisah dulu seperti ini sampai hasil swab aku keluar. Iya, Pak. Kalau nanti ternyata kita positif, kita minta ke Wisma Atlet aja ya, Pak. Biar nggak nyusahin tetangga. Halo, Bu. Bu, saya mau tanya, paket yang tadi saya kirim udah sampai belum? Oh, udah sampai. Itu paketnya buat makan siang Ibu sama Pak Dokter ya. Kan selama ini Pak Dokter udah sering bantu kami. Jadi sekarang saya sama ibu-ibu sini bantu Pak Dokter biar cepet sehat, bisa kumpul lagi sama kita. Semangat terus ya. Dadah. Presiden Joko Widodo meresmikan peluncuran stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU Ultra Fast Charging pertama di Indonesia yang digelar di Sentra Parkir TDC Nusa Dua, Bali. Presiden Jokowi mengajak seluruh pihak untuk menjadikan presidensi G20 sebagai kesempatan untuk menunjukkan komitmen Indonesia terhadap pengurangan emisi karbon dioksida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Presidensi G20 adalah kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk menunjukkan berbagai komitmen terhadap pengurangan emisi CO2 melalui penggunaan mobil listrik selama KTT G20. Juga sekaligus sebagai showcase bahwa negara kita, negara Indonesia, menjadi negara terdepan dalam pengembangan kendaraan listrik. Itu semuanya harus kita tampilkan, mulai dari hulu, di industri baterai dan industri komponen lainnya, sampai di hilir pada penyiapan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SKPLU dan home charging.
Kita tunjukkan kepada dunia bahwa ekosistem kendaraan listrik di Indonesia tengah tumbuh dan berkembang cepat. Dan untuk mendukung KTT G20, saya senang melihat PLN telah menyiapkan 60 stasiun pengisian kendaraan listrik umum ultra fast charging 200 kW dan SPKLU ultra fast charging yang pertama di Indonesia dan 150 titik fasilitas home charging yang akan dipergunakan oleh seluruh delegasi. Tadi sudah dilaporkan oleh Dirut PLN bahwa ultra fast charging ini memiliki berbagai keunggulan, pengisian dayanya sangat cepat, hanya memerlukan waktu kurang dari 30 menit untuk satu kendaraan, dan distribusi bebannya dinamis sehingga mempercepat pengisian daya kedua mobil listrik apabila diisi secara bersamaan. Saya ingin menegaskan kembali kendaraan listrik adalah bagian dari desain besar transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan. Ketergantungan kita pada BBM, pada energi fosil semakin tinggi dan sampai saat ini pemenuhan kebutuhan BBM kita tahu semuanya masih impor. Membebani defisit, membebani APBN kita, membebani defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan. Oleh sebab itu, kondisi ini tidak boleh kita biarkan, kita harus mencari cara agar bisa mewujudkan kemandirian energi. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, SPKLU fast charging mobil listrik pagi hari ini saya resmikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Dilanjutkan dengan prosesi simulasi charging kendaraan sebagai tanda peresmian stasiun pengisian kendaraan listrik umum ultra fast charging pertama. Mohon berkenan mendampingi Direktur Utama PT PLN Persero, Bapak Darmawan Prasojo. Disilakan. Perhelatan G20 di Bali adalah suatu event yang sangat penting sekali, di mana Presiden Jokowi menjadi ketua G20 dan menjadi host dalam event yang penting ini. Nah, dalam proses G20 ini ada showcase, yaitu ada tantangan perubahan iklim. Bumi semakin memanas. Nah, untuk itu di sini ditunjukkan di mana ada transisi dari energi fosil ke energi yang bersih, energi baru terbarukan. Dari energi yang impor menjadi energi yang domestik. Untuk itu salah satunya adalah showcase penggunaan mobil listrik. Untuk itu PLN dalam hal ini mendukung dengan membangun SPKLU, stasiun pengisian kendaraan listrik umum, baik itu yang ultra fast charging maupun yang home charging, dan ini adalah pertanda showing komitmen PLN dalam mendukung G20 ini. Khusus untuk G20 di Bali ini ada 656 kendaraan listrik yang akan beroperasi selama perhelatan G20 ini. Nah, untuk itu kami mempersiapkan kami tengah membangun 21 SPKLU ultra fast charging. Ditambah 60 akan segera dibangun, dan juga ada tambahan 150 home charging. Artinya apa? Kita memastikan bahwa seluruh kendaraan listrik yang akan digunakan pada saat G20 akan selalu bisa dilayani dengan charging yang mumpuni, yang tersedia dengan baik. Kami merasakan bahwa dalam transisi energi ini Presiden langsung hadir. Pertama yaitu beliau akan meresmikan 2 SPKLU ultra fast charging yang pertama kali dibangun di Bali ini.
Kemudian juga dalam transisi energi sudah dilontarkan bahwa PLN akan mengurangi emisi gas rumah kacanya di tahun 2060 yang tadinya business as usual tanpa adanya intervensi, emisi gas rumah kaca akan meningkat menjadi 920 juta ton per tahun, akan diturunkan menjadi 0 ton per tahun. Nah, itulah bukti komitmen kepemimpinan dari Pak Jokowi dalam menghadapi perubahan iklim ini, dan itu kami laksanakan dengan efektif operasional di lapangan. Terima kasih. Informasi tadi mengakhiri Info Jatim saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV, media dan website kami lentera.tv/live, dan jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa.